Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Allah telah menghidupkan kita kembali setelah kematian sementara kita atau tidur kita. Allah yang memberikan banyak nikmat kepada kita, sampai nikmat yang memberikan makna kebaikan dalam kehidupan kita, yakni nikmat iman dan Islam. Tanpa iman dan Islam, maka sungguh tidak ada kebaikan dalam kehidupan manusia. Maka di dalam Quran Allah menyebutkan orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk. Kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah, karena memang tujuan kehidupan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Semoga kita istiqomah dan semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya tentu atas izin Allah pada hari kiamat kelak. Dan kita terus berusaha untuk mendapatkan syafaat itu dengan menjalankan Islam yang telah Rasulullah bawa dan sampaikan dengan sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah memerintahkan dan mengingatkan kepada kita tentang perkara iman. Bisa dikatakan 3 tanda keimanan seseorang kepada Allah dan juga kepada hari kiamat. Pentingnya hadis ini dan seluruh hadis sesungguhnya penting, tapi ada beberapa keistimewaan. Maka tidak heran Imam Nawawi mengumpulkan beberapa hadis dalam kitabnya Arba'in, dan hadis yang akan kita sampaikan ini terdapat pada nomor yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata Rasulullah, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di antara tanda-tanda orang yang beriman, kalau memang kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, tentu kita akan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah ini. Karena Rasulullah menunjukkan di antara realisasi keimanan, bentuk keimanan itu adalah berkata yang baik atau diam, memuliakan tetangga dan memuliakan tamunya. Rasulullah memisahkan di setiap penjelasan dengan mengingatkan man kana yu'minu billah. Padahal bisa saja kalimat ini sekali saja, kemudian Rasulullah mengatakan falyakul khairan fayukrim jarah falyukrim dhaifah falyukrim jarah. Tapi Rasulullah pisahkan man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billah. Seakan-akan ini penekanan, seakan-akan ini menunjukkan sesuatu yang sangat spesial yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Mari kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah berkata yang baik atau diam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di antara tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhirat, dia akan senantiasa memperhatikan ucapan-ucapannya. Karena memang dalam pandangan agama kita, Allah telah mengingatkan, Rasulullah juga telah mengingatkan bahwa setiap ucapan yang keluar dari lisan kita ternyata akan dipertanggungjawabkan. Bisa saja ucapan yang kita ucapkan itu tidak kita duga dan akhirnya membuat Allah murka, kemudian kita dimasukkan ke dalam neraka. Dan bisa saja apa yang kita ucapkan itu tanpa kita pikirkan membuat Allah ridha, kemudian mengangkat derajat kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya, kata Rasulullah, seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Kata Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, hendaklah berpikir dahulu sebelum kita berkata. Mengamu dulu bau mengejek katanya. Al ilmu qabla al qaul wal amal, kata Abu Hurairah. Berkata dahulu, berilmu dahulu sebelum berkata dan beramal. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah juga mengingatkan hampir semakna dengan hadis sebelumnya, yang artinya sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah, suatu kalimat yang dia tidak memperdulikannya, dia anggap remeh kalimat yang dia ucapkan itu, namun dengannya Allah mengangkat beberapa derajatnya. Dan sungguh, kata Rasulullah, seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai oleh Allah, suatu kalimat yang dia tidak pedulikan, dia anggap remeh saja kalimat tersebut, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka Rasulullah dalam persoalan ini tidak heran menjamin kepada kita surga andai kita mampu menjaga lisan atau ucapan-ucapan kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, siapa yang menjamin atau menjaga di antara dua janggutnya, janggut di bawah, kemudian kumisnya, maksud Rasulullah adalah mulutnya, lisannya, dan siapa yang menjamin atau menjaga di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya yang mendatangkan syahwat, dan syahwat itu banyak mendatangkan fitnah atau keburukan. Dan barang siapa yang bisa menjamin, menjaganya, lidah dan kemaluannya, maka aku akan jaminkan lahul jannah, baginya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak-bapak ibu yang berbahagia, dalam ayat Al-Quran Allah juga mengingatkan ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan manusia melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Jadi setiap ucapan-ucapan kita akan senantiasa diawasi dan akan dicatat oleh para malaikat yang suatu hari nanti akan kita pertanggungjawabkan. Bahkan dalam sebuah ayat Al-Quran, bapak-bapak ibu yang berbahagia, jangankan perkataan-perkataan kita yang bisa didengar orang lain, kalau didengar oleh orang lain berarti bisa berpengaruh baik bahkan buruk kepada orang lain. Jangankan itu, bisikan-bisikan kita kepada seseorang saja diatur oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 114 boleh kita lihat nanti. La khaira fi kasir min najawahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kalau berbisik itu mesti kita ucapkan, tapi kecil dan biasanya terdengar kepada orang yang kita bisikkan, tidak terdengar kepada orang lain. Artinya apa? Dampak dari bisikan itu tidaklah besar, karena yang mendengarnya cuma satu orang, satu orang ya. Tapi Allah mengingatkan tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan yang mengandung kebaikan adalah yang menyuruh manusia bersedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Baik. Itu yang mengandung kebaikan bisikan atau pasal lagi bahawa tuh bang itu kan tertentunya bego kan. Jadi gua bisik atau kan pasal berjilbab, bergodam, umpamanya kan, atau yang terakhir kata Allah mengadakan perdamaian. Mana bukan itu bisikan bang, itulah yang mengandungkan kebaikan. Lalu bagaimana kalau ucapan-ucapan kita yang banyak didengar oleh orang lain? Tentu lebih harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Intinya adalah setiap ucapan-ucapan yang baik akan mendatangkan kebaikan, ucapan-ucapan yang buruk akan mendatangkan keburukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampai Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik atau benar. Niscaya dengan perkataan yang baik itu Allah akan memperbaiki amal-amal hidup kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau lai iyo kata Rasulullah,
awak beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tetangga. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya-nya, paling tidak ada 10 cara memuliakan tetangga. 1. Memulai mengucapkan salam pada tetangga. Nampak tetangga berselisih, baik di pasar, apalagi di dekat rumah, Assalamualaikum. Karena orang yang mengucapkan salam pertama itu adalah kebaikan. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Karena ini juga perintah dan itu juga mengandung kebaikan kepada kita. Di samping menjaga silaturahmi juga mengandung hikmah agar kita bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, melayat atau takziah ketika tetangga mendapatkan musibah. Aku kadang beda-beda di daerah kita gitu, pansing aja. Di saya lopi dengan bogi sate kong gak ada masalah kok. Bogi sate kong dikit semua. Padahal tetangganya yang mati itu, ambil keladang dulu. Nah, bisa. Ada daerah mana? Sehingga ada orang mati, tidak banyak orang takziah itu. Karena kalau ada orang mati, tetap pergi motong karet, tetap pergi ke ladang, itu perkara biasa. Selesai dengan boge sate kong. Tapi ada pula di daerah lain, orang meninggal dunia masih bekerja, masih ke ladang, masih tidak datanglah ke takziah. Itu menjadi malu dan aib dan sebagusnya. Dan memang Rasulullah juga mengingatkan kita agar kita takziah, apalagi kepada tetangga. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, mengucapkan selamat kepada tetangga jika mereka mendapati kebahagiaan. Jangan sampai tetangga beli kulkas, kita yang kepanasan. Tetangga membeli kipas angin, justru kita yang kedinginan. Jadi tetangga mendapatkan kebahagiaan, kita juga mendapatkan kebahagiaan. Yang kelima, berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. Pokoknya zaman-zaman dulu, kalau kini entahlah ya. Tak banyak kue gulai deko, 5 kue ayam, ya sampai 2 lah ke samping rumah kanan atau kiri. Biasanya itu piang yang tadi berisi, balik pun berisi loh. Kalau nak bodoh, baliknya ya ada ya, berbalas gitu. Jadi lomak gitu, tetangga dulu. Bersyarikat dengan mereka dalam kebahagiaan, bekerja sama. Yang keenam, meminta maaf jika berbuat salah. 7. Berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandang istri tetangga yang bukan mahram. Tentu ini khusus untuk para lelaki. Ada tetangga baru ancak tuh ini ya kan, pakai ngo ya tuh kan. Itu menunjukkan tetangga yang tidak memuliakan tetangganya. Yang kedelapan, menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Kalau baik no awak dengan tetangga itu luar biasa juga. Ya. Makanya orang yang pertama yang akan menjaga rumah kita itu tetangga kita. Aduh, keluarga awak di Benai, awak di situ terpanggang rumah akan keluarga awak di Benai. Tadi yang pertama kan awak minta tolong. Pokoknya kalau baik tetangga rumah kami kan koi jalan-jalan buagi, kok kunci rumah. Kita tolong aja kan ya. Kadang ayu galon dengan tanduko kan lagi tolong kan, lopun semua melimpah tetangga dan gitu. Kalau tak elok mati lah, jangan telepon telepon lain. Dia meledak atau itu kan mesin ayu deh. Kalau tak elok dengan tetangga. Jadi berusaha yang ke-9 kata Imam Al-Ghazali, berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada ada tetangga. Dulu lah ya mama ya. Anak orang, anak awak, apalagi anak tetangga kan itu. Di mana aja nampak anak ngokok, tujuan ke mamang itu kan. Kalau kini kita berubah lah gitu ya. Kalau guru menyuruh anak muridnya sekolah, justru dilaporkan kan. Dulu apa pada ideologia di dulu ada orang itu pun tambahnya kan dulu. Jadi berusaha bersikap baik kepada lemah lembut pada anak tetangga. Jangan kayu. Yang 10, berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak ketahui.
yang mungkin kita paham tentang ilmu agama, sementara kita melihat ya, sikap perilaku tetangga kita sangat jauh dari nilai-nilai agama, maka itu merupakan ladang dakwah terdekat bagi kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Salah satu ayat yang menyebutkan perintah Allah kepada kita agar memuliakan tetangga, bahkan perintah ini digandengkan dengan perintah menyembah Allah dan larangan mempersekutukan Allah atau berbuat kesyirikan. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita berbuat baiklah kepada ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Quran surah An-Nisa ayat 36. Jadi berbuat baiklah. Bagaimana cara berbuat baik? Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, 10 perkara yang kita bacakan secara singkat tadi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bahkan menyebutkan, Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan padaku untuk berbuat baik kepada tetanggaku. Bahasa Arabnya Jibril, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Tak henti-hentinya Jibril mengingatkan aku, kata Rasulullah, sampai-sampai aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menunjukkan memuliakan tetangga itu perkara yang sangat penting. Siapakah tetangga kita? Para ulama telah menjelaskan. Mungkin yang agak lebar pendapat ulama Syafi'iyah, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri dari rumah kita, 40 rumah ke depan, 40 rumah di belakang rumah kita, itulah yang tetangga. Kata ulama Malikiyah atau mazhab Maliki berpendapat bahwa yang disebut tetangga jika berdempetan atau dilihat dari berbagai penjuru atau antar rumah itu hanya dipisah jalan sempit. Jadi nampak gitu kan, kiri nampak, kanan nampak, walaupun di depan rumah tetap dianggap tetangga selagi dia dilihat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang disebut tetangga jika berdampingan atau menempel dengan rumah kita. Berdampingan, mungkin inilah ya pendapat yang mungkin bisa kita pahami dengan mudah. Kalau opek keluar, kalau awak memulai ayam itu opek keluar, kalau ya awak aja tu tetangga. Kalau kita anggap tetangga itu 40 rumah. Jadi kalau menempel mungkin kos-kosan atau ruko gitu ya. Nah, berarti pintu sebelahnya, belakang, depan itu tetangga. Atau yang berdampingan di sebelah awal. Kalau tadi menempel, kalau ini berdampingan. Sedangkan ulama Hanafiyah, kalau tadi Imam Abu Hanifah, kalau Hanafiyah pengikutnya yang lain yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tetangga itu yang berdampingan dan yang disatukan oleh masjid. Karena biasanya dalam satu masyarakat itu ada masjid, kalau masih bisa ke masjid itu berarti seakan-akan tak jauh lah gitu. Jadi satu masjid itulah tetangga kita. Berarti awak tetangga sangat baik kan. Yang biasanya yang jamaah mungkinnya. Ringkasnya kata ulama, tetangga adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Mereka ini berhak dapat hak hidup bertetangga. Di antara haknya adalah tidak mengganggu mereka. Atau akibat kita tidak berbaikan dengan tetangga atau menzolimi tetangga, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Mari kita perhatikan peringatan Rasulullah ini dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan pertanyaan dari seseorang. Wahai Rasulullah, si fulana, anonim gitu ya, atau si anuna. Untuk perempuan, kalau si laki-laki si anu ya. Si fulana sering melaksanakan sholat di tengah malam, sholat malam. Kalau sholat malam yang hukumnya sunnah saja dia kerjakan, apalagi yang wajib. Dan berpuasa sunnah di siang hari, sunnah saja dia berpuasa, apalagi puasa wajib. Dia juga berbuat baik dan rajin bersedekah, tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Rasulullah SAW kemudian menjawab,
la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan di dalam dirinya dan dia adalah penduduk neraka. Coba bayangkan ini. Wahai Rasulullah, ada seorang muslim yang rajin salat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, setiap berkata kepada tetangganya, dia selalu menzalimi tetangganya. Tidak ada kebaikan pada dirinya, kata Rasulullah, dan dia adalah penduduk neraka. Para sahabat yang lain pun berkata, ada pula wanita ya Rasulullah, dia hanya melakukan salat fardu dan bersedekah dengan gandum, namun ia tidak mengganggu tetangganya. Kemudian Rasulullah bersabda, dia min ahlil jannah, dan dia adalah dari penduduk surga. Cukuplah dalil-dalil ini memotivasi kita dan meyakinkan diri kita untuk senantiasa memuliakan tetangga kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah falyukrim dhaifa. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah memuliakan tamunya. Salah satu bentuk kemuliaan atau adab dalam menerima tamu itu tidak berbicara sebelum tamu itu dihidangkan makanan. Duduk dulu, aku sama duduk dulu. Setelah itu kita pun membawa air teh dan tidak bertanya, kamu buena di rumah? Tak mulia itu dalam agama. Dan ini dapat kita ambil pelajarannya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima tamu, kemudian disebutkan oleh Allah dan diceritakan kepada Rasulullah. Jadi pelajaran kita dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 30. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, kata Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Dan Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu ini tidak tahu yang datang itu adalah malaikat. Dan ini diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Kemudian Ibrahim menjawab salam. Dan ini juga adab kalau kita bertamu mengucapkan salam dan tuan rumah menjawab salam tamu tersebut. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Ketika Nabi Ibrahim menjawab salam dari tamu tadi, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalian bersapu. Itulah karena Nabi Ibrahim tidak mengenal tamu tersebut. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, tidak berbicara dengan tamunya. Setelah mempersilahkan duduk, Nabi Ibrahim langsung keluar dari rumahnya dengan diam-diam dan menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang telah dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan karena mereka adalah malaikat. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Salah satu adab, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, janganlah seseorang mengatakan kepada tamunya, mau tidak saya menyajikan engkau makanan? Kamu boleh makanan muan. Iko tidak beradab pemandangan. Jangan tanya kepada tamu, kata Imam Al-Ghazali. Akan tetapi yang tepat, tuan rumah pokoknya menyajikan apa yang ia punya. Nabi Ibrahim tidak berkata apa yang kalian inginkan, tapi diam-diam pergi, kemudian membawa daging sapi yang gemuk untuk tamunya. Imam Sufyan As-Tsauri, seorang ulama besar, juga menyebutkan, jika saudaramu mengunjungimu, maka jangan bertanya padanya, apakah engkau mau makan? Atau bertanya, apakah aku boleh sajikan makan untukmu? Akan tetapi yang baik, kata Imam Sufyan As-Tsauri, adalah jika ia mau makan, apa yang disajikan syukurlah. Jika tidak mau menikmati, tinggal dibereskan saja. Rupanya setelah sajikan air susu, tamu itu rupanya anti atau badannya tidak sesuai dengan air susu. Berarti dia tidak minum, dia bereskan. Kita minum gitu ya. Kalau dia minum, syukur, alhamdulillah.
Jangan sampai berbahasa basi-basi. Lagu jam tamu dengan awak mengecek rumah, pas tamu toga minta izin, tak makan dulu, tak minum dulu. Aku bahasa basi-basi menurut. Keutamaan memberi makan tamu orang yang bertakwa. Apalagi bapak-bapak ibu yang berbahagia, kalau kita tahu yang datang ke rumah kita itu adalah orang-orang baik, ini suatu kebahagiaan bagi kita. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan, janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin, dan janganlah makanan kalian dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud. Profesor Dr. Khalid Basalamah dan juga pernah kami jelaskan mengapa demikian. Lebih utama, bahkan ada larangan jangan sampai makanan kita dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika makanan kita dimakan oleh orang-orang bertakwa, maka makanan yang dia makan akan menjadi energi untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ketika kita memberi makan kepada pemabuk pezina, maka energi yang dia dapatkan dari makanan yang kita berikan, maka dia akan gunakan untuk berzina, bermaksiat di jalan Allah. Maka ketika kita memberikan makanan kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang bertakwa, memiliki keutamaan dalam pandangan agama kita. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin yang berbahagia, terakhir mungkin sudah pernah kita dengar hadis ini, waktu menjamu tamu dan waktu bertamu. Rasulullah bersabda yang artinya, menjamu tamu adalah 3 hari. Adapun memuliakannya sehari semalam, dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana menyakiti saudara atau tempat orang yang kita tinggali, kita menumpang sebagai tamu? Rasulullah berkata, sang tamu tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamunya. Tak ada makanan tuan rumah, awak masih di situ juga. Kalau dia 3 hari, itulah menyakiti saudaranya, kata Rasulullah. Jadi wajib bagi kita sebagai tuan rumah menghidangkan makanan atau menjamunya selama 3 hari. Lebih dari itu merupakan suatu kebaikan. Dan sebagai orang yang bertamu, kita harus pandai mawas diri. Kalaulah lewat 3 hari, apalagi tuan rumah nampaknya agak kesusahan dengan kedatangan kita, maka seharusnya kita tidak lagi bertamu di rumahnya. Inilah perkara-perkara akhlak, adab yang senantiasa kita temui dalam kehidupan kita, yang ternyata kalau kita perhatikan, ini bagian dari tanda-tanda keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Berkata yang baik atau diam, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu kita. Karena kadang-kala tamu datang membawa rezeki, maka kita tidak boleh membeda-bedakan tamu. Pada hari raya umpamanya, datang mama yang lai papiti sirup, datang mama yang tak papiti air putih, atau kemanakan, datang kemanakan yang kayu segala di hidangan, datang kemanakan yang menurut awak kayu, berarti dia memuliakan kamu bukan karena Allah dan Rasulnya, dan ini tidaklah perkara yang benar. Semoga ini menjadi pelajaran bagi saya dan kita semua. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.